Hai guys, pagi ini gue akan review sebuah mobil keren Mazda 2 Sky Active manual transmission. Gue akan review secara detail interior dan eksterior. Seperti lo lihat, ini udah terpasang kaca film 3M auto film. Ini juga punya velg 16 inci. Keren banget. Dan tampak belakangnya pun lumayan cantik, walaupun belum terlalu cantik. Ada yang mempunyai 4 sensor parkir. Yang paling gue suka adalah grillnya dan lampunya. Ini udah ada daytime running light. Spionnya sendiri mengingatkan gue sama CX-5, dimana di common parts. Dan ini kuncinya. Tapi seperti biasa kita nggak perlu pakai kunci untuk sekedar membuka dan menghidupkan mesin. Kita cukup tekan tombol ini aja ya, kayak biasa. Ini untuk maju mundur, untuk geser, untuk naikin juga bisa. Seperti yang lo lihat guys, Mazda 2 ini punya interior yang luar biasa menurut gue. Dia cantik banget dan punya bahan yang bagus banget. Di sini kita bisa lihat layar 7 inci yang akan menampilkan berbagai macam informasi tentang mobil ini dan juga entertainment. Dan gue paling suka sama jahitan-jahitan merah di sini ya. Ini jahitan asli dan empuk. Di sini juga ada jahitan dan masih empuk. Dan kalau lu bisa lihat juga joknya ini ada jahitan-jahitan merah, dimana kayaknya susah ditemuin di mobil-mobil hatchback lain. Ada spion. Ini lampu kabin, on, off, dan auto. Di setiap sisi dia punya cermin ya. Begitupun di sisi driver seat. Speedometernya ini keren banget ya kan. Dan gue yakin emang mobil ini sebenarnya paling tidak bisa menyentuh 180 km, gue yakin banget. Di sini ada tombol AC 18 derajat, 25 derajat, bahkan yang panas 32 derajat. Ada AC, kita bisa nyetel ke auto, ada auto defrost juga. Di sini ada CD, DVD, ada soket buat USB 2, ada soket untuk charger, dan di sini kita bisa lihat rem tangan yang kokoh. Di sini ada cup holder 2 biji, tempat penyimpanan lagi 1. Ini yang paling gue suka, ada tombol-tombol seperti layaknya mobil-mobil Eropa dan berkelas atas ya, kayak Mercedes E-Class atau Audi atau BMW.
Dari sini kita bisa mengontrol semua menu-menu yang ada di layar 7 inci ini. Tapi sayangnya di Mazda 2 ini sepertinya memang kekurangan tempat penyimpanan, dimana di sini hanya sekecil ini aja tempat penyimpanannya. Tapi itu nggak masalah. Begitupun di samping kecil banget ya tempat penyimpanannya. Well, gimana kalau kita nyalain sekarang aja? Kita lihat bagaimana Mazda 2 ini, Skyactiv ini menyambut kita. Tombol start stop. Dan dia akan menyambut kita dengan begitu indah. Kita mute sebentar. Lo bisa lihat di sini benar-benar kita kayak melihat mobil sport banget gitu. Dengan tombol-tombol di sini yang berfungsi untuk mengganti informasi yang ada di MID, juga naikkan turunkan volume, juga ada voice command dan angkat untuk dan menutup telepon. Sekarang kita nyalain AC-nya. Langsung dingin karena dia emang punya AC yang kualitasnya bagus, gue rasa. Gue lupa. Gigi 1. Sorry, itu mundur ya. Jadi Mazda 2 ini punya keunikan, dia gigi mundurnya adalah ditekan dulu ke bawah, lalu ke depan. Nah, maka akan tampilan seperti ini. Dia ada kamera mundur. Gigi 1 tidak usah ditekan ke bawah, cukup tarik 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena Mazda 2 ini sampai 6 kecepatan. Lalu seperti kita lihat di sini, kita bisa lihat berbagai informasi dari Mazda 2 ini seperti komunikasi, navigasi, setting, entertainment, dan aplikasi. Untuk navigasi ini tidak ada ya, karena ini tipe R manual. Dia navigasi baru ada di tipe GT. Untuk di entertainment kita ada FM radio, ada AM, AH, Stitcher, Bluetooth. Nah, Bluetooth ini bisa kita mudah koneksikan dengan handphone kita. Tinggal kita setting, lalu kita jalan deh. Maka kalau ada telepon masuk, SMS masuk, atau koleksi musik di handphone lo, itu semua bisa disambungin ke Mazda ini. Terus juga kita ada aplikasi ini, kita bisa melihat seberapa irit kita udah nempuh dengan Mazda 2 ini, perawatan Mazda 2, dan warning guidance ini. Misalnya kalau ada masalah pada mobil Mazda kita, tapi insya Allah mah gak ada apa-apa ya. Ini komunikasi, no phone connected. Nah, karena gue belum koneksi telepon gue secara lagi dipakai buat ngerekam juga, makanya gue nggak bisa connect dulu deh. No dulu deh. Kita balik lagi sekarang setting. Di setting ini semua settingan ada, dari mulai display, safety, sound, clock, vehicle. Jadi lu bisa ngesetting semua apa-apa yang berhubungan dengan mobil ini. Sistem, bahasa, temperatur, segala macem. Canggih banget. Lalu kita lihat di sini tempat penyimpanannya, cukup kecil juga, tapi nggak cukup lah buat bawa buku atau sekedar makanan gitu. Lagian juga jangan makan di mobil, nanti kotor. Di sini kita bisa lihat tombol wiper. Di sini kita bisa lihat tombol sen dan lampu utama. Sekarang kita cek ke bagian belakang.
Duduk di kabin belakang Mazda 2 buat ukuran gue ngepas aja sih, tapi nggak terlalu sempit juga. Yang paling penting ya mungkin kalau berdua, kalau bertiga sempit ya. Kalau berdua aja sih cukup. Yang seperti gue bilang, Mazda 2 ini emang kurang praktis. Karena tempat penyimpanan otomatis cuma 3 ini aja. Di sini cuma ada speaker aja, nggak ada tempat penyimpanan, cup holder nggak ada. Dan lampu ini hanya bisa dinyalakan dari depan. Jadi kalau depannya mati, ini juga mati. Jadi harus nyalain yang depan dulu, baru belakang bisa nyala. Jadi kita juga nemuin pegangan tangan sama buat ikat barang di sini, ikat baju lah ya. Di sini juga ada. Ini bisa naik turunin. Oke. Lalu seperti di depan juga nih kok, kalau lu bisa lihat joknya ini bener-bener berkualitas tinggi ya. Ada jahitan merah di sini, cakep. Dan ini juga udah Isofix. Jadi kalau buat lu yang masih punya baby, udah punya baby, lu bisa taruh jok bayi lu di sini. Ini seginilah space buat naruh-naruh barang. Kalau lu berpikir membeli Mazda 2 untuk ngangkut barang banyak, gue rasa ini salah. Karena Mazda 2 tuh kegedean kepanjangan kap mesin. Jadi space untuk penumpang dan bagasi pun terpotong. Well, it's no problem to me. Kita cek bagasinya. Nah, ini adalah kapasitas bagasinya. Nggak begitu besar, tapi juga nggak kecil juga, karena dia agak dalam lumayan. Kalau kita taruh tangan di sini sekepal gini lah masuk sini. Di sini juga ada lampu yang bisa dinyalain dimatiin supaya nggak gelap. Ban serepnya di kolong ya. Ukurannya ukuran standar ban cadangan aja sih. Di sini ada tool, dongkrak di sini. Tutup lagi. Tapi nyala. Bagaimana dengan kualitas audionya? Mari kita cek. Ini kita bisa setel radio dan suaranya pun cukup enak ya. Bassnya pas, treble-nya pas, dan tentunya itu semua bisa kita setting. Oke guys, sekian dulu review gue tentang Mazda 2. Sekarang kita matiin. Sampai jumpa lagi.